Kemudian untuk lokasi formasi ini yang perlu kita cermati, dikarenakan di sanalah nanti kita akan bertugas ya. Ketika pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023 sudah dibuka, nanti kita membuat akun, kemudian login ke akun SSCASN, kemudian di bagian tab ketiga kita akan diminta untuk melakukan pemilihan formasi. Dan di sini nanti untuk memilih formasi itulah yang menentukan nanti kita bertugasnya di mana. Namun di sini nanti akan ada penambahan yaitu menu baru di SSCASN 2023 menjelang pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Yang mana untuk menu baru yang ditambahkan tersebut tuh nanti sebagai penentu karir ASN kedepannya serta langkah selanjutnya, jenjang kita seperti apa, termasuk juga gaji dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jadwal pasti untuk pembukaan pendaftaran CASN 2023 kapan dan bagaimanakah untuk pemanfaatan dari menu atau fitur ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, hal tersebut kita ketahui dari publikasi BKN terbaru yaitu persiapan seleksi CASN tahun 2023. Ini BKN memberikan tambahan informasi jabatan ya pada portal SSCASN. Jadi seperti yang kita kutip dari Jakarta Humas BKN, ini sebagai ketua pelaksana panitia seleksi nasional atau Paselnas, Badan Kepegawaian Negara menyiapkan fitur tambahan dalam portal SSCASN, yaitu berupa penambahan detail informasi, kemudian formasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN 2023. Menu informasi jabatan yang bisa dilamar ini akan memuat keterangan lebih terperinci, yaitu mulai dari uraian tugas, kemudian kelas jabatan, penghasilan yang diterima sampai dengan jenjang jabatan nantinya. Seperti yang diungkapkan PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, ini menyampaikan penambahan keterangan informasi jabatan bagi pelamar ini untuk mengantisipasi peserta yang mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan atau penghasilan yang didapat ini tidak sesuai ekspektasi pelamar. Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya adalah menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar. Terangnya dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 yang diselenggarakan tanggal 3 Agustus kemarin. Terhitung selama pelaksanaan seleksi P3K 2022, ini Haryomo menyebutkan bahwa terdata sebanyak 1921 peserta seleksi yang mengundurkan diri dengan sejumlah alasan. Selain alasan karena nggak sesuai pekerjaan dengan penghasilan dengan ekspektasi pelamar, lokasi penempatan juga menjadi alasan pengunduran diri. Untuk itu menurutnya pelamar diminta mempertimbangkan betul sebelum melakukan pendaftaran, baik dari aspek jabatan, kemudian lokasi, sampai dengan penghasilan yang nanti akan diterima. Dengan adanya menu informasi jabatan ini, pelamar seleksi CASN nanti akan dipermudah untuk mencari tahu mengenai rincian formasi yang nantinya akan dia lamar. Kemudian menjelang pembukaan seleksi CASN 2023 yang dijadwalkan pada bulan September mendatang, Haryomo juga mengimbau seluruh instansi pemerintah ini untuk memperhatikan dan lebih detail tahapan seleksi administrasi agar jangan sampai ada pelamar yang dirugikan. Jadi dari informasi ini juga kita dapat bisa garis bawahi bahwa untuk pendaftaran seleksi CASN 2023 baik itu CPNS maupun juga P3K ini nanti akan dilaksanakan pada bulan September ini, teman. Dan tentunya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, kita login atau membuat akun di SSCASN. Berikutnya di bagian jenis seleksi, di sini kita akan memilih jenis seleksi. Apa kita itu memilih jenis seleksi P3K teknis, P3K guru ataupun juga mendaftar sebagai CPNS. Dan berikutnya untuk menu baru yang nanti dimaksudkan akan ditambahkan itu adalah pada bagian formasi yang akan teman-teman lamar ya. Nah berikutnya untuk di bagian formasi di sini nanti kita juga bisa melihat pada portal SSCASN di sini. Jadi di sini nanti akan muncul yaitu misalkan P3K teknis ya. Ini adalah untuk jadwal pendaftarannya kapan. Sekaligus juga nanti akan dilengkapi yaitu uraian tugas, kemudian kelas jabatan, kemudian juga penghasilan dan juga jenjang jabatan yang nanti
itu akan kita dapatkan atau kita lalui teman-teman. Dan selanjutnya setelah nanti kita perhatikan betul terkait tentang formasi yang akan kita lamar, nanti kita bisa memiliki pertimbangan yang lebih matang ya, apakah kita akan melanjutkan pendaftaran ataukah tidak. Jangan sampai kalau misalkan kita sudah dinyatakan lulus seleksi, kemudian nanti teman-teman di sini mengundurkan diri ya, atau tidak mengikuti pemberkasan. Dan tentunya itu akan membuat kecewa dari Panselnas dikarenakan tidak jadi untuk bisa mendapatkan ASN sesuai dengan data kelulusan pertama. Nah, jadi di sini untuk di bagian mendaftar formasi ini nantilah di sini yang akan ditambahkan menu baru terkait tentang uraian tugas, kemudian kelas jabatan, kemudian penghasilan dan juga jenjang jabatan yang nanti akan didapatkan ya oleh pelamar yang bersangkutan. Dan selanjutnya pada bagian ini nanti misalkan seperti ini, yaitu untuk instansi. Setelah kita milih P3K teknis misalkan, kemudian kita itu ingin melamar ke instansi mana, misalkan untuk Kementerian Agama. Kemudian tentunya di sini kita memilih jenis seleksi yaitu sebagai pelamar umum. Dan berikutnya pada bagian inilah nanti yang akan ditambahkan ya untuk menu baru tersebut. Dan selanjutnya nanti akan kita bisa melihat untuk jenis pendidikan kita itu kita S1-nya itu S1 apa. Kemudian kita masukkan pendidikan. Selanjutnya untuk jabatan. Nah, jabatan di sini adalah untuk jabatan yang nanti akan kita tempati ya teman. Nah, ini kita memilih jabatan. Dan berikutnya nanti setelah kita ini memilih jabatan, maka berikutnya di sini nanti, nah misalkan adalah ahli pertama seperti ini. Kemudian untuk lokasi formasi ini yang perlu kita cermati dikarenakan di sanalah nanti kita akan bertugas ya. Jangan sampai ketika kita sudah dinyatakan lulus ini kita nggak jadi mengambil formasinya, dikarenakan mungkin pertimbangan lokasinya jauh, atau mungkin juga tidak bisa meninggalkan rumah, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya di sini untuk lokasi ujian tentunya nanti juga akan bisa kita pilih. Kemudian kita melanjutkan pendaftaran. Ini adalah pada bagian ini kita isi semua data dengan lengkap. Dan berikutnya di sini nanti ada lanjutan berikutnya untuk kita bisa masuk ke tahap akhir pendaftaran ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K di sini melalui berbagai macam tahap yang kita lewati, mulai dari biodata, kemudian juga memilih jenis seleksi. Disinilah nanti yang akan menentukan semacam portal kita ingin daftar CPNS, P3K teknis, P3K guru, ataukah P3K kesehatan. Setelah itu kita milih formasi dari tadi jenis seleksi yang kita ikuti. Kemudian kita mengisikan di bagian riwayat. Kemudian kita unggah dokumen persyaratan, tentunya sesuai dengan persyaratan instansi yang kita lamar ya, atau jabatan, kelas jabatan yang kita lamar. Setelah itu kita klik resume di sini. Nah, di bagian resume nanti kita mengakhiri pendaftaran. Nah, ketika kita sudah mengakhiri pendaftaran, itulah nanti sebagai penentu apakah kita itu nanti lulus seleksi administrasi ataukah tidak.